Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita kembali bertemu di renungan harian pada hari ini. Sebelum kita mendengar renungan harian, mari kita berdoa, datang sujud ke hadapan Tuhan. Engkau Bapa yang menjadi ketenangan, keteduhan dalam setiap jiwa kami ya Tuhan, sehingga Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini, tidak satu kekurangan apapun. Bahkan kami pun dalam kondisi sakit, penyakit, dalam kelemahan, Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau begitu mengasihi kami apa adanya. Kami boleh bersyukur kami masih bisa menghirup udara, nafas yang baru pada pagi hari ini, karena Engkau setiap hari mendatangkan berkat-berkat yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, buat kami mengerti senantiasa agar kami menghidupi segala sesuatu apa jadi kehendak rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami ya Tuhan pada hari ini. Sebelum kami melangkah, sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan, Engkau Bapa yang bersabda bagi kami, yang boleh menguatkan, meneguhkan setiap apa yang ada dalam hidup kami, agar kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh belajar renungan harian yang terletak dalam Mazmur 11. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saya percaya Bapak Saudara, kita boleh belajar hiduplah dengan berani. Diperlukan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan, untuk menghidupi segala sesuatu firman yang Tuhan berikan kepada kita di dalam setiap mulut kita, dalam setiap renungan, bahkan setiap laku yang harus kita benar-benar hidupi. Pemazmur tidak takut akan segala sesuatu apapun di dalam hidupnya, baik itu ancaman ataupun bahaya. Karena tidak satu manusia pun yang luput dari pandangan Tuhan, karena Allah menguji setiap hati, orang benar maupun orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang fasik dan segala kekerasannya. Keadilan Allah akan menghukum dan membinasakan mereka, sedangkan bagi orang-orang benar mereka akan memandang wajah Allah. Pemazmur sadar betul bahwa menghidupi kebenaran di dalam Allah penuh risiko yang harus dihadapi. Meski demikian ia tidak lari untuk menghindari segala risiko itu, meski nyawa sekalipun yang terancam. Karena mempertahankan kebenaran Tuhan, ia tidak pernah takut. Ia justru menghadapinya dengan keberanian. Imannya kepada Allah menjadi dasar yang begitu kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam setiap kehidupan. Dasar ini tidak boleh hancur hanya oleh karena kenyataan hidup serta situasi kehidupan yang mengancam kehidupan. Keberanian pemazmur ini datangnya bukan dari dirinya, melainkan dari pengenalan akan Allah. Ya, memang pengenalan akan Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan pernah tinggal diam. Ia akan bertindak dengan kasih dan keadilannya. Inilah menjadi satu jaminan bagi pemazmur bahwa dia mengenal Allahnya dengan begitu dekat. Sehingga ketika dia menghadapi berbagai ancaman yang datang, dia tetap kuat. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya perlindungan yang paling aman baginya. Dia tidak pernah takut apapun keadaannya, karena dia hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Selalu ada pilihan untuk lari, mungkin mencari keamanan, mungkin nyaman untuk diri, namun iman kepada Allah harus kita tetap pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kita sebagai orang percaya, tujuan kita bukanlah hidup nyaman dan nyaman,
di dunia ini, melainkan hidup benar di hadapan Tuhan sekalipun yang kita alami dalam kondisi mengancam nyawa, bahaya kita. Jika iman kita mulai terancam oleh kenyataan pahit dalam hidup ini, ingatlah bahwa ada Allah yang siap menyelamatkan kita. Mari kita jalani hidup ini dengan berani karena Allah bersama kita untuk menyelamatkan kita. Saya percaya Bapak Saudara, mari kita menjadi orang-orang hidup berani di dalam Tuhan, apapun keadaannya, apapun ancaman, bahaya, dan apapun yang menerpa kita. Saya percaya kita mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh bahwa Dia ada menyertai kita. Puji Tuhan, hari ini kita sungguh sangat diberkati melalui pembacaan renungan dan renungan pada hari ini, sehingga boleh Bapak Saudara kuat, teguh, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara boleh diberkati Tuhan. Kita berdoa, Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang luar biasa. Bila kami seperti pemazmur Daud, ya Tuhan, walaupun dalam keadaan apapun dia tidak pernah takut, ya Tuhan. Dia tidak pernah meragukan karya penyelamatan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Dia begitu mengenal Allahnya yang dia sembah, Allah Ishak, Yakub. Kami begitu juga, ya Tuhan, kami mau belajar seperti hamba-Mu Daud. Biar kami apapun yang kami hadapi, bahkan nyawa pun sekali yang terancam, kami tetap boleh mempertahankan kebenaran-Mu, ya dan amin. Itulah setiap kehidupan kami, sehingga Engkau yang terus bertahta, berkeadilan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Kami tidak takut bahaya karena kami boleh tunduk kepada kehendak Allah. Bapa, biar kami boleh berlari kepada iman kami, sehingga kami adalah bagian-bagian orang yang percaya mengalami berkat kasih karunia penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri, terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat apapun yang Tuhan beri. Percaya kami boleh kuat di dalam Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, pelihara, jagai, lindungi. Apa yang kami perbuat, lakukan Tuhan, sertai Tuhan buat berhasil. Gadamu, tongkatmu, penyertaanmu, tiang aun, tiang apimu, bahkan cover daripada Tuhan, bahkan damai sejahtera sukacita. Diberkati kami, ya Tuhan, dalam setiap keluarga kami, anak, istri, orang tua, dan segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan, pekerjaan, usaha, masa depan, segala sesuatu apapun, ya Tuhan, studi kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih kami menerima berkat-Mu, kami menerima anugerah-Mu, kami menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan, sehingga Bapa saja yang dipermuliakan. Terima kasih, ya Bapa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kiranya Bapak Saudara boleh diberkati merenungan pada renungan hari ini. Saya percaya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.